Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari sejarah kepramukaan dunia dan Indonesia. Sejarah pramuka di dunia, gerakan kepanduan atau Scout Movement, didirikan oleh RSS Baden-Powell dimulai pada 25 Juli tahun 1907, yaitu saat diselenggarakannya perkemahan di Brownsea Island, Inggris selama 8 hari dari tanggal 1 sampai 9 Agustus yang mengalami sukses besar. Gerakan yang juga disebut Scouting atau Scout Movement ini bertujuan untuk pengembangan para pemuda secara fisik, mental, dan spiritual. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan, Scouting for Boys, yang artinya pramuka untuk laki-laki. Pada tahun 1912, dengan bantuan adik perempuan Baden-Powell bernama Agnes, maka terbentuklah organisasi pramuka untuk perempuan dengan sebutan Girl Guides. Organisasi kepramukaan perempuan ini pun dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Di tahun 1916 didirikanlah kelompok pramuka siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala. Jambore Dunia. Tahun 1920 merupakan tahun yang sangat berpengaruh dalam sejarah pramuka, di mana untuk pertama kalinya diadakan Jambore di dunia. Dewan Internasional Pramuka yang beranggotakan 9 orang biro dan biro pusat di London. Biro Pramuka Putra Dunia memiliki 5 kantor wilayah, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Untuk Putri memiliki 5 kantor pusat sekretariat di London dan biro kantor wilayah di Amerika Latin, Arab, Asia Pasifik, dan Eropa. Jambore ke-1 dilaksanakan di Olympia Hall, London. Peserta dari 27 negara, dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia, Chief Scout of the World. Pelaksanaan Jambore dunia kita bisa lihat dari 1924, yang kedua di Denmark, kemudian di Inggris, Hongaria, Bloemendal atau Belanda, Perancis, Austria, Southampton, Filipina, Yunani, Amerika Serikat, Jepang, Norwegia, Iran, akan tapi di Iran dibatalkan, Alberta, Kanada, Australia, di Korea, Belanda, Chili, Amerika, dan 2003 ke Jambore ke-20 di Thailand. Selanjutnya sejarah pramuka di Indonesia. Perkembangan gerakan kepanduan yang sangat cepat sampai ke Nederland, yang akhirnya pada tahun 1912 masuk ke Indonesia, dan berdirilah Nederland Indische Van Veders Organisatie atau disingkat NIPO. Dari situ bermunculah berbagai organisasi kepanduan, antara lain Japanese Pathfinder Organisasi, ZPO, Jong Japa Vanfideri, JJP Nationale Islamistis Vanfideri, SIAF, Hizbul Wathan, HW, Sarekat Islam Afdeling Vanfideri atau SIAP, dan sebagainya. Pemerintah Hindia Belanda memberikan larangan menggunakan istilah Vanfideri, maka Kiai Haji Agus Salim mengganti nama Vanfideri menjadi Pandu atau Kepandu. Dalam puncak kesadaran persatuan nasional kita, gerakan kepanduan turut berperan dalam pencetusan Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Semangat ini terus sampai dengan Kongres Pemuda II, sehingga kongres tersebut berhasil. Upaya para tokoh Pandu ini yang tercatat dalam sejarah adalah menghubungi pemerintah Belanda agar Kongres Pemuda tersebut tidak dilarang, yang dilakukan oleh Saudara Sunario SH, Ketua PAPI, Persaudaraan Antar Pandu Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda, kesadaran nasional juga semakin meningkat. Maka pada tahun 1930, berbagai organisasi kepanduan seperti IPO, PK, Pandu Kesultanan,
PPS Pandu Pemuda Sumatera bergabung melebur menjadi KBI Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1931 dibentuk PAPI Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian pada tahun 1938 berubah menjadi BPPKI Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, organisasi panduan dilarang. Maka banyak dari tokoh pandu yang beralih dan memilih masuk Keibondan, Seinendan, dan Peta. Akhir September 1945, di Gedung Balai Mataram Yogyakarta berkumpul beberapa pemimpin pandu, KBI, HW, Siap, Natspij, Tridharma Kaki, Kepanduan Asas Katolik Indonesia, dan PK Panduan Kesultanan memutuskan membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia. Anjurkan bentuk satu organisasi pandu seluruh Indonesia. Bentuk Panja, Percepat Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Panja Kesatuan Kepanduan Indonesia diperkuat 3 tokoh KBI, Dr. Sutarman Subagio Kurnia dari Jakarta. Mereka membawa amanat Kiai Haji Dewantara atau Menteri PPK menganjurkan agar bekas pemimpin Kepanduan Indonesia menghidupkan gerakan kepanduan kembali. 27-29 Desember 1945, Kongres Kesatuan Kepemudaan Indonesia yang hadir mantan-mantan pemimpin kepanduan, KBI, Siap, HW, Natipij, CPO, Kaki, Taruna Kembang, Tridharma, Al-Watani, Hizbul Islam, Sinar Pandu Kita, Kepanduan Rakyat Indonesia, Pandu Kesultanan, Pandu Indonesia, Pandu Pasundan yang semuanya berjumlah 300 orang. Suara Bulat membentuk organisasi kesatuan kepanduan dengan nama Pandu Rakyat Indonesia. Didasarkan atas Pancasila menurut rumusan ketuhanan yang Maha Esa, perkemanusiaan, kebangsaan, demokrasi atau kedaulatan rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial. Akhir Desember 1945, Kongres Pandu Rakyat ke-1 di Surakarta setuju menjadi anggota Biro Kepanduan Internasional di negara RIS. Muncul kebiasaan lama Ormas dan Parpol membentuk kader-kadernya lewat Ormas dan Orpolnya Muhammadiyah, HW, NU, Pandu Ansor, Farinda, Pandu Surya Wirawan, Katolik, Pandu Katolik, Kristen, Pandu Kristen, PNI, PK, PNI, KBI. Pandu Rakyat bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Maka Kepmen PP dan K nomor 93 tanggal 1 Februari 1947 dicabut diganti nomor 1944 6 September 1950. September 1951, 10 hari kemudian, Wakil-Wakil Pandu Rakyat Indonesia, HW, Al-Irsyad, Pandu Islam Indonesia, Kepanduan Angkatan Muslim Indonesia, Pandu Katolik, Pekerti atau Perserikatan Kepanduan Tionghoa, dan Perserikatan Pandu Indonesia Konferensi membentuk IPINDO, diakui sebagai anggota WOSM. Maret 1950 dia berdasarkan Kepmen PP dan K nomor 8977, IPINDO sah sebagai badan kepanduan.
September 1994 berdiri dua Federasi Kepanduan Putri Indonesia. Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, anggotanya dari Pandu Rakyat Indonesia, Ibu Clementine Arifin Tenyang, Pandu Islam Indonesia, Ibu Hanaum Muhammad, Pandu Kristen Indonesia, Ibu Siti Rahmah, Persatuan Persaudaraan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Anggotanya dari Pandu Katolik, Pandu KBI, Perserikatan Pandu Putri, Persatuan Kepanduan Tionghoa. Lady BP ke Indonesia Februari 1958 disambut Popindo dan PKPI. Dan catatannya ada 3 Pandu PI yang belum masuk. Kepanduan Rakyat Indonesia, Kepanduan Anak Marhaen, Pandu Surya Wirawan. Seminar di Tugu Bogor 21-24 Januari 1957. Anggota Impindo, P Rakyat Impindo, P Islam Indo, P Al-Wasi'ah, Pandu Ansor Siap, HW, P Kristen, P Katolik, Kep Surya Wirawan, kami KBI, Pekerti, RPP. Di luar Ipindo, Kebayangkaraan, Kepanduan Putra Indonesia, Pandu Indonesia, Kepanduan Mojopahit. Pertemuan Ipindo ke-1, 6-8 Mei 1960, di Hari Pejabat Pres, Insinyur Haji Juanda dan Menteri PP dan K, suasana dekrit masih menyeliputi. Sebutan Pandu Agung ditiadakan, memberi kesempatan kepada semua Pandu masuk Ipindo, mengesahkan ADART baru. Dan 19 Mei 1960, Ipindo, Popindo, PKPI dibina 1. Ipindo dinyatakan demisioner, para petugasnya menyerahkan kepada Pandu 2. Ipindo, Popindo, PKPI lebur menjadi federasi baru Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Pimpinan harian Perkindo dipegang Bapak Pandu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Bapak Pandu melantik anggota Dewan Kepanduan Nasional yang terdiri dari wakil-wakil organisasi yang tergabung dalam Perkindo. Menerima KPI menjadi anggota Perkindo. Dan pertemuan keempat, Bapak Pandu melantik DKN, Dewan Kepanduan Nasional, Kepanduan Bayangkara, diterima sebagai anggota Perkindo. Ipindo, Popindo, PPI atas kepercayaan Presiden berusaha menyatukan seluruh potensi kepanduan yang ada, walaupun belum berhasil. Pertemuan keempat dilaksanakan 5 Juli 1960. Dasar pendidikan kepanduan Pancasila perlu diadakan penerbitan dalam sistem kepanduan. Pendidikan kepanduan diintensifikan, menyetujui rancangan pemerintah mendirikan pramuka. Kepanduan dibebaskan dari sisa-sisa badan Paulisme. Sidang berdasarkan sidang MPRS 19 November sampai 3 Desember 1960. Gagasan Bung Karno di Desa Semanggi 1959 mendirikan gerakan pramuka, dan Bung Karno menegaskan, kesetiaanku terhadap organisasi akan kuhentikan apabila kesetiaanku terhadap negara memanggil. 9 Maret 1961, pukul 22.00, tokoh Pandu dikumpulkan di Istana Negara.
Bung Karno pidato tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam pendidikan. Membubarkan organisasi kepanduan untuk lebur menjadi gerakan pramuka. Dibentuk organisasi Panitia SHB 9, Menteri PP dan K, Dr. Priyono, Menteri Aji Saleh, Menteri Ahmadi. 9 Maret dijadikan sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Pokok-pokok pidato Presiden 9 Maret 1961. Pengalaman yang kurang berkenan di hati tentang kehidupan organisasi kepanduan selama 15 tahun. Jumlah pramuka hanya 0,5 juta, padahal idealnya bisa 20 juta. Kepanduan harus diperbaharui, disesuaikan dengan pertumbuhan dan harapan bangsa, serta ampera, amanat penderitaan rakyat. Konsepsi persatuan sebagai dasar peluburan organisasi kepanduan. Membentuk panitia. Dan semua organisasi kepanduan berkumpul di Istora Senayan dengan membendera organisasinya masing-masing. Mereka dengan ikhlas menemukan diri di dalam gerakan pramuka. Seluruh benda disimpan di museum. Tanggal 30 Juli kemudian disebut Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Tanggal 30 Juli 19. Pada tahun 1991, organisasi kepanduan di Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan dan terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPINDO. Berdiri 13 September 14 Agustus 1961. Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada rakyat Indonesia. Apel besar diikuti 10.000 anak dan pemuda di Jakarta dan di tempat-tempat lain juga diselenggarakan. Presiden melantik Mappinas, Kuarnas, dan Kuarnari. Menganugerahkan tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia kepada Gerakan Pramuka untuk dijunjung tinggi dan dipertahankan kemuliaannya. Dan 14 Agustus disebut Hari Pramuka. Demikian sejarah kepramukaan dunia, sejarah organisasi pramuka dunia, pramuka dan kepramukaan dunia dan Indonesia.